Intinya itu. Nah, jadi kita sebagai guru harus betul-betul paham soal, tidak hanya bisa menjawab soal. Kalau menjawab soal kan yang ujian bukan kita kan? Iya, jadi tugas kita adalah bagaimana memfasilitasi anak didik kita supaya nanti bisa menjawab soal. Dan kita adalah orang-orang hebat yang sudah terpilih untuk bisa memfasilitasi anak didik kita. Tidak usah kecewa kalau kemarin rata-rata nilai anak saya masih sekian, ya nggak apa-apa. Pasti besok bisa lebih bagus lagi, asalkan kita berusaha. Kalau saya bilang ke anak-anak ini, ibaratnya tepuk tangan ya. Kalau saya yang berusaha untuk bertepuk, maka nggak akan bunyi. Jadi seberapapun saya memfasilitasi kalian, kalau saya ngomong ke anak-anak, kalau kalian nggak memanfaatkan, juga nggak akan maksimal. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu, kita kembali ke teks type-nya. Tadi saya sudah mendapat masukan tadi bahwa ini kok terlalu asing, tidak sesuai. Kalau saya tangkap tadi kan teksnya ya Bu, iya. Jadi kok terlalu asing gitu ya. Nah sebetulnya dasarnya kan ini ya Bapak Ibu, jenis teksnya kan ini. Dan ini Bapak Ibu tentunya sudah sangat familiar, ya nggak Bapak Ibu? Ya. Dan saya pun juga harus move on. Saya adalah produk pada waktu kuliah itu nggak mengenal jenis teks. Mungkin ada Bapak Ibu yang seera saya, betul nggak Bu? Yang ada Pak G. Soeharto itu ada kan itu yang composition ada. Iya, tapi kan tidak mengarah ke jenis teks. Kita adanya hanya mata kuliah esai gitu kan. Ya, dan itu nggak mengarah ke jenis teks ini. Dan itu mulai tahun 2002. Ini saya cerita di awal 2002 itu kebetulan saya mendapat awal 2002 ya, akhir 2001 saya itu kebetulan mendapat kesempatan untuk diundang waktu itu ke Jakarta, kumpul dengan berbagai guru dari berbagai daerah di Indonesia. Nah tiba-tiba tanpa pengantar apapun di sana itu kami itu disuruh nulis how to make right dengan semua ya bisa nulis, semua guru bahasa Inggris, tapi bentuknya ya macam-macam. Nah ternyata dari situ baru nyadar, oh ternyata jenis teks itu penting. Ya. Nah ini nanti Bapak Ibu juga harus ini dasar yang pertama adalah bahwa anak itu harus tahu jenis teks. Maka ketika saya memfasilitasi peserta didik saya, kalau kamu mengerjakan soal, jangan lihat soalnya dulu, baca teksnya. Tapi baca teksnya itu hanya dalam rangka apa? Identify the text type. Ini sangat penting. Memang di soal nggak akan ada pertanyaan what kind of text, tidak akan ada pertanyaan seperti itu. Tapi ini dasar untuk jawab soal. Okay. Dan juga ini harus Bapak Ibu samakan, struktur teks itu sangat penting ya Bapak Ibu, karena nanti sangat terkait dengan cara menjawab soal. Mohon maaf saya jadi kesannya mengguru ya Bapak Ibu, guru semua ya. Ya ini hanya sharing ya Bapak Ibu terkait dengan apa yang saya lakukan. Monggo nanti silakan kalau itu kira-kira pas untuk dilakukan ya. Jadi ini teks labnya saya tidak akan bahas detail. Kemudian ini kan yang harus difasilitasi di anak didik kita. And the second one is about the type of question. Ya, kita kan selalu baik di kurikulum merdeka, baik di kurikulum nasional itu kan sebenarnya belajar bahasa itu 3 lingkup materinya itu kan, fungsi sosial, struktur teks maupun unsur kebahasaan. Nah kalau soal ASPD tadi itu juga seperti itu. Oke. Nah sekarang saya mau Bapak Ibu silakan perhatikan ini.
Tadi sudah dibahas ya Bapak Ibu. Sudah kan soal ini? Karena saya ambil dari soal yang bisa ke Bapak Ibu. Ya, kalau jawabannya sudah tahu ya Bapak Ibu. Sudah. Nah sekarang saya pengen ada yang sharing dulu. Bagaimana kalau ngajari anak? Ada yang berkenan untuk sharing. Bagaimana supaya anak menemukan jawaban ini? Kalau Bapak Ibu guru yakin 100% semuanya jawabannya betul. Tapi kan masalah untuk kita itu kan bagaimana mengarahkan mereka agar mereka itu bisa menemukan jawaban ini. Kalau diberikan kuncinya, soalnya tidak ada yang sama. Ya. Saya selalu bilang ke murid saya, ini loh, saya memberikan soal 1000 pun saya nggak ada jaminan satu soal ada yang sama persis. Ya, tapi kan tipenya sama nggak? Sama, nah berarti harusnya kita punya cara bagaimana untuk mengarahkan peserta didik kita untuk bisa jawab ini. Ya, gimana Bu? Because of I like. Berarti sebelumnya kan diungkapkan gambarannya apa fisiknya juga, kemudian perhatiannya, akhirnya dia bla 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 sampai pada karena beliau saya sangat suka bahasa Inggris itu menandakan bahwa dia mengagumi karena cara dia mengajar, cara dia menampilkan diri, dia akhirnya jatuh cinta dengan bahasa Inggris. Oke, tepuk tangan untuk daripada ngantuk. Saya bawa ngantuk ya, saya membawa orang ngantuk ya Bapak. Enggak, sudah tua saya. Jangan gitulah, nanti saya ikutan. Ya, kalau saya nggak pernah merasa tua. Umur itu hanya angka ya Bapak. Ya, semangat insya Allah terus. Ya. Iya, iya. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, tadi kan kita harus memfasilitasi peserta didik kita dengan text time. Yes. Saya kira semua tahu bahwa ini jenis tagnya apa. Descriptive. How about the type of the question? Jenis pertanyaannya apa ini Bapak? Social function, dan ini adalah soal yang menanyakan tujuan sekali, sudah bukan hal yang asing. Dan ini berarti kan soal ini soal menanyakan tujuan dalam teks deskriptif. Nah, nanti ada jenis yang lain lagi, coba kita lihat yang ini. Nanti kita kesimpulannya di belakang. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu tadi juga sudah dibahas. Kalau text type-nya apa? Procedure text. How about the type of the question? Ya, ada yang berkenan untuk berbagi jenis pertanyaannya apa ini? Tidak terlihat ya. Saya sebetulnya juga saya harus ganti kacamata ganti ini jadi agak kelihatan. Yang the first statement is we put the drain in a closed jar and chill. Nah berarti ini terkait apa ini? Langkah kan? Langkah ya oke berarti. Dan ini adalah soal konteks, bukan konteks. Konteks itu kan berarti soal yang terkait yang di dalam teksnya itu sendiri. Ya. Nah ini berarti soal apa Bapak Ibu kalau seperti ini? Struktur teks betul. Lebih detailnya apa Bu? Rincian langkah. Oke, rincian langkah. Kita baru refresh aja dulu. Okay, how about this one? Social function dan lebih detailnya ini adalah manfaat membaca. Oke, manfaat membaca teks. Ya, kalau ini
unsur kebahasaan. Ya. Oke. Nah tadi kalau lingkupnya itu kan ada 3 ya Bu tadi, yang masuk social function, masuk struktur teks, dan masuk unsur kebahasaan. Nah yang masuk social function apa saja Bu? Kita nanti mau masuk di sini. Bapaknya juga. Tujuan, alasan, dampak, peran membaca, dan lain-lain itu apa saja ya? Ada peran penulis, kemudian ada nilai moral, konteks, jangan lupa ya Bapak Ibu, konteks tempat, konteks waktu. Nah kita bicara 8 jenis soal yang masuk dalam social function. Kalau Bapak Ibu ngajari jawab soal seperti itu, apakah anak harus baca detail Bapak Ibu? Tidak. Nah apa yang harus ditemukan? Jenis tag. Oke, pertama jenis tag. Ente? Ini Bapak Ibu, secara umum ini, tapi nanti jangan protes ya, pada kasus tertentu agak beda. Tapi secara umum ini, pertanyaan social function itu mari arahkan ke peserta didik kita, bukan bacanya detail. Kenapa? Karena di sini yang pertama jelas harus mengidentifikasi jenis teks. Apalagi kalau soalnya tujuan penulisan teks, itu kan jenis teks itu sudah mengarahkan ya. Kemudian yang berikutnya apa? Identify the topic. Nah pertanyaannya gini, apakah untuk menentukan topik harus membaca seluruhnya? Tidak. Ini juga pengaruh ke jenis teks Bapak Ibu. Kalau itu teks recount, kemudian ditanyakan what is the text about, atau what does the text tell us about? Bagaimana Bu? Di paragraf terakhir. Perlu nggak baca di paragraf awal? Kalau soalnya itu level 1, biasanya cukup baca paragraf 1. Kalau soalnya sudah level 2, biasanya ditambah dengan paragraf yang terakhir. Nah, jadi berapapun panjang teks recount, untuk melihat topiknya sebetulnya nggak perlu membaca yang bagian tengah. Tapi kita juga harus mengarahkan ke anak didik kita, logikanya kenapa kok yang di tengah nggak perlu dibaca? Karena itu kan detail eventnya. Nah, maka ketika anak sebelum menjawab soal yang lain, oh ini teksnya recount, topiknya ini sudah harus kepegang dulu. Sehingga nanti kalau itu ditanyakan mengenai topik sudah terjawab, mengenai tujuan penulisan, mengenai dampak, mengenai manfaat, itu sebenarnya nggak perlu baca detail lagi, karena pasti ini sangat terkait dengan topiknya. Kalau itu teks procedure Bapak Ibu, oh ini teksnya procedure. Anak pertama oke, ini jenis teksnya apa? Topiknya apa? Apakah harus baca seluruh teksnya? Tidak. Apalagi ditanyakan who will mostly atau who will probably be interested in reading the text. Perlukah kita baca ingredient atau stepnya? Kan nggak perlu. Yang penting kita sudah tahu jenis teksnya. Oh ini procedure. Topiknya adalah misalkan Italian food misalkan, apa judulnya apa itu. Nah itu pastilah nanti yang tertarik baca, kemudian siapa yang mungkin nulis, kan sangat terkait dengan topik itu. Oke, saya stop sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, kita sharing aja ya Bapak Ibu. Saya tidak
Saya tidak apa istilahnya, bukan merasa yang ahli di sini. Saya hanya berbagi, justru nanti saya juga banyak masukan dari Bapak Ibu. Saya stop sampai di sini. Ada yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu? Sementara tidak. Sementara tidak ya. Sudah sangat paham Bu Hajiati. Ya. Ya. Tapi saya malah kecewa ya kalau langsung paham Bapak Ibu. Sambil berjalan prosesnya. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Penny. Saya dari SMP Lehan. Saya jadi merasa dikuatkan karena yang saya lakukan setiap membimbing anak-anak atau mengajari mereka itu belajar itu seperti itu caranya. Jadi memang saya tidak selalu, kecuali kalau memang untuk mengatas bacaan saya tidak baca semuanya, dan dibacanya tidak dibaca tapi diucapkan. Saya minta untuk satu memang mengenali jenis teks, dan mereka maaf nih agak unik atau agak sangat tua, tapi memang saya meminta mereka untuk menghafalkan kata kuncinya ketika nanti mau menentukan tujuan itu setiap jenis teks. Tapi semakin lama semakin kesini mereka jadi hafal gitu ya. Kalau ini jenis teksnya prosedur, berarti nanti lihat topiknya itu di sini, topiknya bisa digunakan untuk menentukan tujuannya juga. Kalau sudah tahu tujuannya diambil dari topik, tadi sudah hafal kata kuncinya, bisa disambungkan sebenarnya begitu. Dan kalau dilihat kan penulisan pertanyaan di setiap bacaan itu terjadi secara urut, bahkan jawabannya pun di teksnya juga urut. Misalnya kalau ditanya topik, katakanlah teks prosedur, bisa dilihat dari judul atau mungkin pengantarnya yang buat judul itu ya, misalnya Siska mau membuat apa gitu. Kemudian itu muncul di pertanyaan nomor 1. Kemudian tujuannya mereka sudah dapat dari topik. Kemudian ingat kata kunci yang sudah mereka hafalkan tadi sudah ketemu. Nah nanti mungkin langsung turun di unsur pembahasan atau pertanyaan yang berkaitan dengan struktur teks seperti itu. Jadi walaupun tidak bisa berlaku semua jenis teks, tapi cukup membantu ketika mereka mengenal jenis teksnya dulu. Itu Bu. Jadi terima kasih sekali sudah dimatapkan lagi gitu ya caranya. Walaupun mungkin tidak bisa diterapkan 100% di semua teks, tapi cukup membantu ketika anak mengenali jenis teksnya. Jadi itulah. Oke, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Sebenarnya ini ingin saya ungkapkan sejak pagi materinya Bu Aksih ya, tapi mudah-mudahan ini bisa diterima. Jadi sebenarnya kalau saya sebagai guru itu insya Allah teknik-teknik yang diajarkan sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi saya merefleksi diri saya sebagai guru ketika melihat soal yang kemarin di-share sama Bu Aksih. Ketika tadi saya protes Bu, kok topiknya mental health itu sangat jauh sekali dari kebiasaan anak sehari-hari. Menurut saya kalau teknik kita insya Allah teknik itu sudah, Bapak Ibu guru tuh yakin teknik mengajar itu sudah sesuai. Yang kita kurang itu adalah perbendaharaan teks, jenis-jenis teks yang jenis-jenis topik yang sekiranya akan muncul di soal. Karena ini sangat jauh dari perkiraanku. Misalnya teks report, kita biasa mengajarkan plants, animal, kemudian natural disaster dan sebagainya. Kita nggak kepikiran sampai ke mental health ya Bu. Kita pikirannya malah mungkin itu teksnya anak-anak keperawatan atau anak-anak jurusan kedokteran zaman-zaman. Kok diberikan ke anak-anak kita gitu. Harusnya kan anak-anak SMP itu kan topiknya juga sekitar kehidupan anak teenager gitu kan. Nah makanya mungkin kelemahan dari saya saja lah, jadi saya sebagai guru itu adalah kurangnya perbendaharaan jenis teks yang luas yang sesuai dengan kehidupan anak sekarang ini. Kita masih mengajar deskriptif teks itu dengan teks yang 5 tahun yang lalu yang mungkin amat sangat tidak mungkin ditemui anak di zaman sekarang gitu ya. Kita masih mengajarkan prosedur dengan teks yang kuno seperti itu. Nah mungkin bantuan aja dari pihak Narsum atau mungkin dari MGMP atau mungkin memang harus berusaha lebih keras untuk menyediakan jenis-jenis teks yang zaman sekarang gitu. Karena di
LKS juga saya lihat teksnya juga sudah 5 tahun terlambat sepertinya, jadi sudah teks yang sudah terbiasa dan sangat berbeda. Makanya saya kaget sekali bahwa SPD-nya kayak gini. Makanya kemarin anak saya juara satu storytelling loh, itu nangis. Ngerjakan SPD itu keluar nangis. Storytelling sama SPD itu. Tapi yang satu, yang Kansen itu dia bagus Terus cuma storytelling, salah. tapi penguasa Karena dia memang sangat, beda jauh. yang Kansen itu memang anaknya sangat global. Media sosialnya bagus, bahasa Inggrisnya, pergaulannya. Tapi Mbak Eski yang sangat akademikal, jadi sesuai dengan apa yang diajarkan gurunya. Eskian itu nangis. Nah makanya jangan-jangan salahnya pada saya seperti itu. Makanya mungkin nanti mohon bantuan dari MGMP sama narasumber untuk membantu kita semua. Terima kasih. Nah, sisi storytelling kemudian kalau enggak Oh ya, silakan Bu. Untuk sementara nanti setelah itu saya menambah yang disampaikan Bu Alina, itu saya mungkin setuju. Bu Alina. Soal tes yang tahun kemarin atau 2 tahun kemarin ASPD, itu iklannya nenek-nenek tua di kursi roda, terus yang ditawarkan itu perawat. Jadi saya pikir ini yang baca kan siswa, kan katanya konteksnya konteks siswa gitu loh. Jadi itu aja kan nggak kepikir gitu. Jawabannya aja di antara kita masih bingung siapa yang kira-kira minat baca itu. Ternyata kuncinya kan orang yang membutuhkan bantuan orang lain. Lah kalau di Indonesia, kalau namanya sudah jompo loyo gitu kok mau baca iklan? Kan tidak. Lah jawabannya kan bisa aja orang tua yang ingin mencarikan pengasuh untuk orang tuanya. Lah, tapi kuncinya tidak begitu. Kalau nggak salah itu disampaikan Bu Monika atau apa ya. Nah ada hal-hal yang memang waktu itu disampaikan gitu, kita pernah memanggil. Ada hal-hal yang jawabannya itu kontekstual menurut saya. Nah, saya bilang ya wong tua wis loyo jompo baca, sehatnya aja belum tentu baca. Kok ini mau cari perawat? Terus kemudian kedua saya ditanya kadit kurikulum. Karena saya ya berteman juga nanya, Mbak, iya toh Mbak, kok bahasa Inggris soalnya ini? Oh guru-guru ini ora iso mulangi vocab. Bayangin, itu bertanya ke saya karena kami akrab. Saya bilang, lah piye Mbak? Kita ngulang mau ngajarkan vocab ABCD, metune XYZ. Engko nek dhewe niki DEF, kono metune lanjutannya ABCD apostrof. Jadi kita itu capek banget gitu loh. Jadi yang menurut saya soalnya itu yang kebangetan. Dan saya sudah protes sebetulnya karena yang buat soal salah satunya juga teman akrab saya. Saya sampai protes jawabannya ora apa-apa nek tunggale iki nek tak terapin muridku saya ora iso. Jawabannya begitu, jadi super. Tapi kan anak-anak saya jadi frustasi, murid-murid padahal sekolah saya cukup bagus. Jadi akhirnya saya bilang begini, nggak usah ngumet-ngumet. Nah, satu, ora iso bahasa Inggris ora mati. Betul ini. Terus dua, kalau kamu sampai gagal bilang ke orang tuamu, Bu Endang senereso mulang, santai aja. Oh saya bilang gitu malah dimarahin mem, katanya nyalahke guru nih. Jajal kon telepon aku, saya sampai begitu. Karena ini anak-anak yang pandai itu sampai putus asa. Jadi ini mau sampai kapan gitu? Kan 2 tahun lagi pensiun, barangkali ini bisa ada perbaikan. Minta tolong ya Bu ya. Terima kasih. Pesen-pesennya saya. sudah agak lega ya Bu. Khasiat. Alhamdulillah. Lebih khasiat sih saya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita guru bahasa itu memang apa ya istilahnya ada tuntutan kita itu menguasai banyak hal. Karena bahasa itu kan sebetulnya perantara ya. Nah, ada konsep begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di dalam kelas itu kan ini nanti ada kalau di skill yang di kurikulum 2013 itu kan 4 skill itu ya, mulai dari mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Kalau yang di kurikulum Merdeka kan ada 6 elemen itu, 3 berpasangan itu ya. Nah, saya tapi sumbernya saya lupa, saya pernah baca, kebetulan dikuatkan juga oleh dosen dari UNY. Kita itu kan tugasnya membekali anak didik ya Bapak Ibu, membekali anak didik yang nanti di eranya kita nggak tahu zamannya seperti apa besok. Nah minimal harusnya kita membekali dengan yang saat ini. Nah untuk kaitannya dengan pembelajaran bahasa
mereka menambah pengetahuannya. Nah, ketika mereka berbicara, ketika mereka menulis, maka kita berikan konteks yang memang dekat sekali dengan kehidupan mereka, sehingga mereka nggak kesulitan. Nah, sekarang misalkan saya beri gambaran contoh, kita membelajarkan prosedur teks. Kenapa kok bikin sambal aja diberikan? Nggak usah baca itu mereka bisa. Kenapa kok nasi goreng aja diberikan? Mereka nggak akan tambah wawasannya. Nah, ketika mereka dituntut untuk produce, nah, cari tema yang dekat dengan mereka. Pada saat membaca, berikan wawasan bahwa ternyata makanan itu banyak sekali. Mungkin salah satu caranya kalau itu yang resep yang mungkin yang international recipe, kemudian kalau yang untuk produce-nya ngambil yang lokal. Nah, seperti itu. Nah, ini pernah juga disampaikan oleh dosen-dosen UNY pada saat pembekalan untuk mahasiswa PPG ya, karena ya itu banyak sekali permasalahan yang ada di situ. Maka kalau tadi kok ini kok teksnya jauh sekali dengan yang kita berikan, mari kita refleksi Bapak Ibu, nggak perlu dijawab ya, nggak perlu dijawab. Apakah selama ini kita sudah membekali mereka dengan berbagai teks yang memang sesuai era, minimal sesuai era saat ini? Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika saya dulu SMP, itu yang jadi idola itu profesinya adalah pegawai bank. Nah, kalau sekarang cita-citanya pegawai bank, saya bayangkan 10 tahun yang akan datang mungkin bank fisikal itu udah nggak ada. Semua sudah tergantikan dengan mesin, sudah dengan ini. Nah, makanya salah satu tema yang diusung di sana adalah profesi abad 21. Dulu nggak ada yang punya cita-cita jadi YouTuber, game developer. Iya nggak Bapak Ibu? Nah, maka pada saat kita menyajikan teks-teks yang untuk listening, untuk membaca, ayo kita bawa anak-anak kita supaya pengetahuannya tambah. Kalau yang kita berikan ya yang sesuai dengan yang ada di dekat mereka, kan wawasannya nggak akan tambah. Oke. Mungkin ini sedikit memberi insight ya, nggak merespon lagi. Nah, kemudian terkait dengan ini kosakata. Saya pulang jadi guru bahasa Inggris belum pernah membuat daftar kosakata untuk anak-anak Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Kosakata kan nanti beda temanya, beda. Ya. Oke. Apalagi sekarang kan asesmennya literasi ya Bapak Ibu. Literasi itu sebetulnya apapun jenis teksnya itu nggak masalah, karena yang diukur adalah keterampilan anak tadi yang sudah dibahas dengan Bu Asih, mengakses informasi, apalagi tadi L1 kan mengakses informasi kan, yang kedua yang L2 apa? Mengintegrasi dan menginterpretasi dan mengintegrasi. Kemudian yang L3-nya adalah mengevaluasi dan merefleksi. Jadi sebetulnya apapun jenis teksnya nggak masalah. Konteksnya bukan report, konteksnya bukan apa. Karena ini yang dipelajarkan kita itu bukan mengajarkan materi Bapak Ibu. Kita itu kan ini skill yang kita harapkan anak itu bisa menemukan informasi dalam teks apa? Dalam teks apapun Bapak Ibu. Ya. Maka sekarang yang digalakkan adalah asesmen literasi. Jangka pendeknya ini menghadapi ASPD itu besok literasi Bapak Ibu. Yang agak jauh untuk satuan pendidikan Bapak Ibu supaya nanti capaian literasi di rapor pendidikannya itu meningkat. Coba semuanya sudah mengakses rapor pendidikan Bapak Ibu? Sudah. Silakan dicermati bagaimana kemampuan literasi peserta didik saya. Nah, jangka panjangnya adalah menaikkan capaian PISA.
itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kemarin sempat ini ya bahasa Inggris kan pisahnya bahasa Indonesia. Sebetulnya kan bahasa itu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, literasinya kan sama sebetulnya ya. Dan kita nggak tahu ke depannya bisa fokus ke bahasa Inggris ya. Oke, ini Bapak Ibu, jadi terkait dengan tema, mari sekarang kita kan tugasnya memfasilitasi peserta didik kita atau Bapak Ibu. Ayo jangan hanya fokus pada buku, jangan hanya fokus pada LKS yang itu sudah diproduksi bertahun-tahun yang lalu. Saya juga membuat LKS Bapak Ibu. Dan itu saya enggak, itu tim MGWP Sleman ya, bukan saya. Tim MGWP Sleman itu juga buat LKS dan itu tidak pernah dicetak ulang. Jadi hanya sekali pakai. Setelah itu kedepannya revisi aja tidak, kita rombak-rombak gitu ya. Termasuk jenis tagnya ganti-ganti juga ya. Kemudian kalau mungkin Bapak Ibu, kalau orang nulis buku itu kan merdeka ya, karena memang sesuai pemahamannya. Nulis bahan aja juga merdeka. Bapak Ibu juga merdeka mau menggunakan atau tidak. Kalau itu nggak sesuai, ayo kita create sendiri yang sesuai dengan anak didik kita. Saya kalau ditanya Ibu pakai buku apa, saya nggak bisa jawab. Saya menggunakan berbagai sumber dan itu saya ramu dalam bentuk worksheet Bapak Ibu ya. Dan itu pun juga berubah-ubah. Gimana Bu? Apa tanggapan terakhir? Ya, monggo. Oke, terima kasih Bu. Tapi saya kurang setuju dengan topik itu tidak apa tadi ya, pokoknya vocabulary itu tadi. Pokoknya jadi begini, menurut saya perbedaan topik itu sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami bacaan. Teknik tuh anak-anak insya Allah tekniknya itu sudah tahu gitu ya, ini jenis teksnya apa. Ini saya bicara mungkin beberapa anak-anak saya yang tahun lalu keluar ruangan itu sudah ada yang menangis padahal mereka pintar sekali. Jadi teknik itu mereka sudah paham. Tapi memang topik-topik seperti ini yang sama sekali tidak terbayangkan. Mungkin karena salah saya sebagai guru yang tidak bisa menyediakan topik yang sesuai dengan masa depan kita dia. Makanya menurut saya usul saja kepada ya diri saya sendiri, tapi mohon difasilitasi oleh MGM ya. Mungkin kita create ulang silabus atau mungkin tataran apa ya, kurikulum kelas 7, 8, 9. Selama ini kan kalau kita berbasis dengan kurikulum 2013 kan kelas 7 itu berbasis diri sendiri dan keluarga, kelas 8. Jadi gak jauh-jauh dari kehidupan anak di sekolah. Kita recreate saja, karena yang saya kuasai kelas 9 di saya report text kita selama ini selalu hanya animal, plants, natural disaster, kemudian natural phenomena gitu. Kita buat lagi acuan yang disepakati oleh satu kabupaten Bantul untuk memasukkan teks-teks masa depan. Teks-teks masa depan itu yang dibangun dari kelas 7 dulu. Dibangun dari kelas 7. Karena saya itu kemarin juga mempelajari buku kurikulum Merdeka, itu menurut saya juga sangat modern dan kayaknya guru-guru ini di sini harus mengejar ke sana dan kalau bisa malah melampauinya sih. Jadi mungkin terutama di LKS-nya juga mungkin agar lebih memperhatikan bahwa teks-teks yang disediakan atau mungkin rangkuman silabus dari materi-materi itu kalau bisa yang sangat luas. Terima kasih. Alhamdulillah sudah tergerak sedikit ya. Sudah ada apa istilahnya niatan untuk kedepannya seperti itu. Mari Bapak Ibu, pertama nanti kita untuk bahan yuk diperbaiki. Sekarang gini, saya berikan contoh saja. Kalau greeting card itu kalau zaman saya SMP dulu, tapi dulu juga belum dikenal greeting card. Tapi sebelum ini kan, sebelum beredarnya sosial media dan kemudian smartphone,
itu kalau mau lebaran itu kan di kantor pos itu berkarung-karung kartu ucapan ya Bapak Ibu ya. Sekarang masih ada nggak? Enggak, sepi kantor pos. Nah, berarti kita kan Mengirim kalau memperkenalkan ini loh greeting card itu nanti ditulis kemudian dilipat, kemudian ketika proses anak disuruh menulis itu wah, nggak konteksnya kan nggak nyambung lagi, ya nggak Bapak Ibu? Dan tapi apakah konsep greeting card itu sekarang udah nggak ada? Greeting itu masih, tapi medianya beda. Ya mari kita sesuaikan. Orang menulis mengucapkan selamat nggak pakai kartu, apalagi zaman sekarang, ya lewat sosial media. Dan itu malah sangat kontekstual. Nah, yuk mari kita mulai ini Bapak Ibu. Sekarang kan memang kalau kita yang ini, saya pernah dengar ada guru, tapi bukan di sini Bapak Ibu guru. Wah gimana Bu, saya harus belajar teknologi, saya itu sudah tua, gini-gini. Terus iki. Saya Bu, ya. Terus iki. Kalau tak ngerti, bisa ya. Jalmo limpas. Sebetulnya Bapak Ibu, mari kita berpikiran positif. Teknologi itu adalah untuk membantu kita, bukan untuk menjadi beban kita. Ya. Nah, kalau sekarang kan memang eranya teknologi. Nah, gimana kalau kita nggak ngikutin itu, Bapak Ibu? Bagaimana kita mau memfasilitasi anak didik kita? Kalau yang sekarang saja nggak, padahal mereka real hidup. Anak-anak ketawa kalau kamu itu hidup yang sesungguhnya itu kan masih besok. Ya kalau ngajar banyak tak kasih selingan gitu. Anak-anak udah pinter kan udah juga. Ya. Oke. Jadi tapi ini loh Bapak Ibu. Kalau tadi Ibu bilang anaknya yang sastisus pintar, saya punya murid yang luar biasa pintar ngomongnya. Karena dia memang hidupnya di luar negeri sampai SD itu ya. Tapi ini Bapak Ibu, tapi dia kalau mengerjakan soal nggak maksimal. Padahal dia kosakatanya banyak. Justru malah nilainya bisa lebih bagus. Yang dia belum pernah hidup di luar negeri, kosakatanya mungkin di bawah dia. Karena apa? Skill Bapak Ibu. Mari percaya untuk itu. Saya ajak percaya. Buktikan nanti silakan ya. Jadi ini ketika nanti sebetulnya topik itu nggak masalah, jenis tag itu nggak masalah, asalkan kita sudah selalu membekali dengan keterampilan. Ya. Nah tadi salah satunya kita baru bicara satu ya, fungsi sosial. Itu secara umum seperti itu. Nah nanti kalau yang soal yang konteks yang terkait di dalam teks itu berbagai rincian gampangnya, itu kan juga ada tipsnya tersendiri kan. Di teks deskriptif kalau ditanyakan rincian deskripsi tentang physical appearance, nggak akan lebih banyak baca daripada satu paragraf. Karena kalau sudah beda paragraf pasti beda rincian. Ya nggak Bapak Ibu? Ya. Nah sebetulnya itu. Kalau dalam teks recount ditanyakan rincian peristiwa yang mana itu kan pasti mengacu pada satu paragraf. Kalau saya pernah menyampaikan, kalau kamu tahu betul soal itu sebetulnya kalau kita lihat itu tidak ada satu soal bahasa Inggris itu yang menuntut baca teks dari awal sampai akhir, tidak menuntut kamu semua tahu arti kata. Nah, bagaimana kalau kata kok yang kita berikan beda dengan yang keluar? Kita ngajari keterampilan how to deduce the meaning from the context. Kamu fokus pada kata yang familiar, kemudian ditebak maknanya itu. Karena kalau kita mau memberikan daftar kosakata 1.000, 2.000, 5.000, tidak jamin. Apa mereka bisa hafal? Banyak latihan soal itu kuncinya. Semakin banyak makan kita soal, kosakata otomatis nambah. Bener nggak? Betul. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Nah yang berikut deh. Manuk kamu.
Bapak Ibu kalau yang terkait itu, jadi sebetulnya ketika menemukan topik, jadi kembali ke sini ya Bapak Ibu, ketika soal terkait dengan jenis pertanyaan yang masuk lingkup fungsi sosial, apakah kosakata sangat berpengaruh bahwa anak nggak bisa jawab kalau nggak menguasai semua kosakatanya? Enggak kan? Untuk menentukan topik itu nggak harus tahu semua arti kata. Bahkan nanti soal rincian pun juga iya. Tapi Bu Dwi, kenyataannya di alam nyata itu ya, nah itu misalnya kalau guru ngomong gampang ya kita muridnya guru semua ya, menebak arti sesuai konteks, tapi kenyataannya anak-anak kita itu suruh nebak juga nggak bisa. Mumet. Jadi saya bilang kalau pahit-pahitnya wis ra iso nebak, muni bismillah gak jawab muga-muga. Nah, kita kan latar belakang siswanya beda-beda, itu juga pengaruh dari keluarga. Jadi pendidikan itu tidak hanya guru melulu. Bagaimana dia dari keluarga, ceklane HP itu mendem HP, disuruh mikir nggak mau, pikirannya hanya istirahat, jajan, pacaran. Omongannya sekarang juga dari mulut itu keluarnya yang pokoknya ngeri. Dan kita tidak mengajarinya, itu mungkin dari keluarga, dari pergaulan, dari gadget. Itu realitanya kayak itu Bu. Jadi apa yang kita omongkan di situ tidak semanis apa yang di lapangan. Benar itu, kita harus banyak sabar, sambil mendoakan, sambil ngomongin baik, sambil berusaha maksimal menjelaskan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan latar belakang anak kita. Kita SMP-nya harusnya beda-beda. Ada yang SMP bagus, ada yang nggak bisa nangis, ada yang nggak bisa tenang-tenang. Ya. Benar. Dan misalnya bisa speaking juara itu bukan jaminan dia akademiknya bagus juga loh. Karena setiap orang kan ada yang pintar ngomong, tapi akademiknya nggak bisa, itu ada karena potensi kita itu beda-beda. Murid ada yang jadwal saja nggak tahu kok besok itu mau ujian apa. Nggak bisa, tenang-tenang aja, itu faktanya seperti itu. Aku yang sedikit buat dia. Sangat menguasai karakteristik peserta didik, tinggal menerapkan kurikulum merdeka Daripada ngantuk. Ya betul Bapak Ibu, kalau kita bicara, tadi kan saya memang fokus karena ini kaitannya bahasa Inggris ya. Kalau saya mulai dari awal bagaimana membangun karakter, nanti sampai bisa selesai. Nah, aku sampai subuh ya. Yang penting gini Bapak Ibu, kalau kita ini motivasi, kadang ngomongnya mudah, menghadapinya sedang gua pakai. Tapi tolong Bapak Ibu jangan melihat saya sebagai guru SMP 4. Saya di SMP 4 belum lama Bapak Ibu. Sudah lama deh, sudah kok. Berapa ya? Baru 10 tahun. Nah, sebelumnya saya ngajar juga di berbagai sekolah dengan karakteristik peserta didik yang sangat berbeda. Jadi saya paham betul, jangan nggak usah unek-unek yang anak didik saya seperti saya betul dari sekolah yang tanda petik saya tidak meremehkan, tanda petik yang muridnya saja sekolah kadang mau kadang tidak. Sampai dengan ya kalau yang namanya seorang guru itu tantangan semua pasti ada. Bukan berarti kalau saya sekarang kebetulan dalam tanda petik anak-anaknya istilahnya seperti itu bukan berarti tidak ada tantangan Bapak Ibu. Tantangannya tetap ada tapi di beda hal sedikit. Mungkin saya nggak ada tantangan untuk ngoyak-ngoyak anak masuk ke sekolah itu nggak ada. Iya, tapi tantangan di lain tetap ada. Tuntutan mereka banyak, tuntutan orang tua banyak. Itu tantangan yang memang harus. Dan kalau dari tanda petik kenakalan itu tetap ada, tapi versinya beda. Kenakalan mereka sudah menggunakan sosmed. Itu banyak kenakalan yang terjadi seperti itu. Tapi kenakalan tanda petik sekarang kita nggak boleh membanding anak dengan nakal ya Bapak Ibu. Mereka kreatif, ya. kreatif. Ya. Kreatif bisa misalkan menawarkan barang orang lain
yang bukan miliknya ditawarkan melalui media sosial. Barang apa Nah, maksudnya? itu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Barang apa tuh maksudnya? Ya, barang ya kendaraan lah gitu. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini ya kita kembali ke sini tadi terkait dengan fungsi sosial tadi. Jadi kalau yang terkait dengan fungsi sosial, kita bisa melihat bahwa itu tidak tergantung pada penguasaan kosakata anak. Karena kan ada bagian tertentu, makanya yang namanya struktur teks, ayo dikuatkan, tapi nggak perlu kita ini loh anak-anak the generic structure, wah itu bahasanya guru. Saya nggak pernah ke anak bilang generic structure. Ini bagian ini namanya apa? Itu kan lebih familiar kan? Ya, jadi apalagi linguistic features, itu makanan guru Bapak Ibu. Jadi kita gunakan bahasa yang memang untuk anak, pemahaman anak. Iya. Oke. Itu. Jadi ini yang terkait dengan fungsi sosial itu sebetulnya kita pastikan bahwa soal-soal yang nggak perlu baca detail, kalau kebetulan muridnya itu banyak yang tidak hobi membaca, itu kita pastikan anak supaya betul-betul menguasai ini. Karena ini kan istilahnya apa ya, jalan pintas ya Bapak Ibu. Misalkan tadi teks report tentang mental health, anak nggak tahu mental health karena memang belum, itu jauh di dalam apa ya, mungkin di lingkup pikir pola pikir anak, karena memang itu untuk menambah wawasan. Oh ternyata yang namanya kesehatan itu nggak hanya fisik tapi juga psikis gitu. Untuk menemukan topik dan itu teksnya report, apakah perlu baca seluruhnya? Perlu baca seluruhnya tidak Bapak Ibu? Kan kita tahu bagian awal teks report itu apa?
anak yang nanti jangka pendek ini nilai ASPD-nya bagus, tapi secara rata-rata juga meningkat. Oke, saya stop dulu di sini. Ada yang mau memberikan komentar atau pertanyaan, silakan. Sudah mulai paham? Jangan ambil tapi paham. Iya, saya Inggris bahasa Indonesia. Kenapa ora dhewe-dhewe wae? Oh. 4 hari ora pergi ya. Bapak Ibu, nanti kita akan mencoba beberapa soal, ya paling nggak satu orang itu memasukkan ke dalam kisi-kisi soal itu satu soal. Nanti itu semua, ini kan berapa jumlahnya ya Bapak Ibu? Nggak tahu. 100, berarti kalau 100 Hitung sendiri aja, Bu. Nah, sekarang berhitung aja supaya nggak nganggur. Wow, Jadi yang nomor pinter ya. 1 nanti soal nomor 1, nomor 2 soal nomor 2, nomor 3 soal nomor 3, begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Nyoba Bapak Ibu. Terus nanti supaya paham betul, terus nanti targetnya mungkin MDMP ada kegiatan untuk membuat, ya saya tahu bahwa yang besok tidak mungkin sama persis dengan soal yang kemarin. Tapi kalaupun ada perbedaan pastilah tidak jauh. Ya. Nanti silakan di dalam MDMP Bapak Ibu fokus untuk membuat ini. Kalau Bapak Ibu sudah bisa lihat, oh ini soal jenis ini ternyata seperti ini, kalau buat soal itu lebih mudah. Mudah atau enggak kan Bapak Ibu buat soal itu? Iya. Nek bayangnya gampang, praktek angel. Oh iya, prakteknya susah. Nah, kadang kayak orang main sepak bola itu ya Bapak Ibu, komentatornya pintar banget tapi untuk main belum tentu bisa. Ada gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, nanti kita akan memasukkan ke dalam kisi-kisi. Nampak ya? Nah itu kisi-kisinya jelas banget ya. Mantap sekali. Kok no input di tek-teknya apa jadi? Framelock. Oh iya LCD ya. Ini kudu diduplikat. Nah itu lamban nih Bu. Si ahli TI ayo. Coba ya. Menurut dulu yang beda-beda. Karena saya grogi jadi nggak bisa. No input. Masih proses. Masih searching. Oh, yang jadul ya. Lebih menyesali tenaga.
duplikat. Bapak Ibu, terkait literasi itu kan sebenarnya kalau kita tadi yang disampaikan ada 3 ya, utama itu adalah konten, konteks, kemudian level kognitifnya itu, proses kognitifnya. Kalau literasi kan kita 3, L1, L2, L3, kadang disebut strategi literasi SL1, SL2, SL3 itu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu sesuai nomor yang didapat. Bapak Ibu kan soalnya sudah punya. Nah, nanti silakan dimasukkan di sini nih. Nah, 1 nomor saja Bapak Ibu untuk ngantuk ya. 1 nomor saja dimasukkan. Terus ini berhitungnya mulai dari depan atau belakang ya? Tengah. Belakang. Nyeleneh. Nanti silakan dimasukkan di sini. Jangan lupa indikatornya, indikator soal yang harus jelas sesuai dengan soal yang ada di situ. Ya. Ini anak murid saya usul gini Mbak. Ya. Pak, dikerjakan bersama-sama saja. Barat kapan Pak? Kalau bersama-sama nanti kamu yang kerja ya Pak, saya sama aja. Nah, berarti itu kerjasama yang bagus. Mamiku 3 pakai Pak. Ini nanti saya share melalui bahasa. Filenya saya share ini. Tapi kok laptopnya udah tutupan semua ya? Ya Bapak Ibu dibuka, sayang sudah dibawa ya. Sudah dibawa sayang, makanya dimanfaatkan. Nanti ngambek. Ini karuannya itu pulang jam berapa kan kalau buka sebentar nanggung gitu. Kalau jam 5 oke, saya buka ya. Oke. Tapi kalau jam 3 kan cuma Kan sebentar. satu soal 5 menit pasti sudah selesai. Ya mudah-mudah. Soalnya sudah ada ya Bapak Ibu. Untuk pembagian Nebeng aja ya. Tak ngomong aja ya. Iya, jenengan saya yang turun ini aja Ini ya. bagaimana ini? Yang belak foto ini bagaimana ini? Orang tuamu di belak foto. Ini yang mudah ini. Sungguh tega Mbak Nurul. Dibuka ke Mbak. Sak buyutku lho mure. Sak buyutku iki. Yo enggak ya. Aku 54 iki di 14. Iya. Iya. Mending sak grup. Oh, bener sik nomne sito iki lho niki gayane empat ono. Sik nomne Ada 50 ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita berhitung 1 sampai 50. Sesane orang enggak pindah. Oh, ini boleh sak jalan 1 2. Lah berapa ini tadi? 4. Baik. 6 7 7 Kok sik ganti ta iki? Di soal iki. 12 13 Ayo kan 15 16 ya Pak Mia 16 17 terus nah sini ya. Oh, sik iki apa ya? Wah, sik iki. 25 banyak Aneh kok. oke Bani 29 Ora sambung iki. 30 21 Soal iki ndi? 34 ya 5 halo jumlah Soal iki ndi? yang dari UAC belum lama. 39 Belum lama. ya 41 Iki, iki po. Pas betul pas. ya terus Mbak Nani Pas betul. 43 Living. 4 5 Ngerti po? 6 Lah tadi udah nanya. 7 48 49
950. Ya kok muncul cuma daftar secara gratis itu yang pegang. Data aku bukan data ini ki. Pakai WPS atau yang lain aja. Buka dengan yang lain. Enggak bisa. Aplikasi selain dan 65. Kayak murid. Mahlewi murite. Malah ngaleh. Wah, ngene iki lho. Pilihane ngene iki lho CS. Enggak ada pilihan lain. Aneh-aneh kan? Enggak ada kan? Jadi download yang enteng aja, Bu. Biasanya orang lagi lho, drive. Sudah biasa dipakai. Belum pernah itu kok muncul kayak gitu. Biasanya itu drive atau apa namanya? Websud. Pakai email. Kalau itu kalau mau cepat Anu, lagi, download yang enteng, Bu. Masih bisa tuh ini juga download yang enteng bentar. Jadi 1 sampai 50 masing-masing isi di nomornya nanti udah jadi satu sekaligus. Silahkan mungkin ada satu yang bikin Google Doc-nya nanti masing-masing di situ lebih cepat. Ya. Atau mau masing-masing monggo silahkan. Anu Rul, Iya, kurang itu. anu mau diinstal yang enteng nggak? Google Doc enggak? Buat apa? Google Doc apaan ini toh terus nomor 1 sampai 50 terus yang lain tinggal nyemplung di situ ngedit Google Doc. Oh, Jadi jenengan share Haiki. Salah satu mau ya Satu file dikerjakan banyak orang itu dikerjakan. kan punyanya sendiri-sendiri. Ya. Filenya telah kisi-kisi di grup MDMP ya Bapak Ibu. Office enteng. Apa Mbak F Office enteng Mbak? 7 iki kali ya? Enteng ya? Ibu ya? Pasti enteng. Cepet. Aku 5 menit. Oh, dokumen itu edit PDF. Balik lagi ke WA. Baca dokumen sekali ini saja. Kok munculnya CS karo kuwi aneh tapi enggak muncul itu. Disuruh ganti yang lain mungkin. Apa? Bu, sementara pakai ini dulu, pembaca dokumen. Tadi install 7 mega. Oh. Ini soalnya aku tadi nomor 4 Ya, kamu kan nggak apa gitu. Google Doc. Oh, dia sistem ini. Ayo, lagi apa? Iya, di memuat kok. Sabar. Kamu tolong mie mau tolong mie. Tolong mie mau ki. Tolong mie mau. Tanya ke tolong mie mau. Itu di filenya. Sudah dikirim di grup MGMP makanya. Oh, ini artinya mungkin ning anu WhatsApp. Nah, makanya Di proses. ya. Nek suami ini dipegat. MGMP. Ini MGMP. Ya.
tersurat. Kemudian yang L2 itu adalah menginterpretasi dan mengintegrasi. Jadi pasti sudah ada proses menyimpulkan dari berbagai informasi yang ada di sana. Kebanyakan berupa informasi yang tersirat. Nah, kemudian yang L3 itu adalah mengevaluasi dan merefleksi. Kalau leveling tingkatan berpikir untuk literasi itu Bapak Ibu. Yang ketiga itu mengevaluasi dan merefleksi. Mengevaluasi itu adalah menilai kredibilitas dari teksnya itu dan mengkaitkannya, merefleksi itu mengkaitkannya dengan kehidupan di luar, dengan berbagai bidang di luar teksnya. Yo papat yo, bareng-bareng. Iki nggak mau loh. Greeting. Berarti Greeting. konten ini pilihan informasi kok fiksi. Yo, informasi kuwi. Fiksi kok ngono wong nyata kok. Ketika kamu mau beribadah, aku hari ini adalah sedikit cemburu. Informasi ya. Oh, nah aku kuwi. Ora fiksi kok ngono kuwi. Happy birthday Mai, itu kan informasi. Oh, kontennya apa mau? Personal. Kok dipikir Bapak Ibu, untuk materi pilihannya ada 3 ya, fungsi sosial, struktur teks atau unsur kebahasaan. materi ngisor apa iki bukan nggak ngisor wae. Gon ya. Materi apa iki kene apa kene? Nah, kemudian fungsi sosial itu apa? Munculnya di indikator soal. Tapi rong ngerti to apa to isine mesti Ono apa lho? apa wis iso ning MGM lah ning MGM lah temak iki sing soal ning MGM Unsur bahasaan nih. Ora. Ekspresi. Iya, iki unsur kebahasaan iki kamu akan selalu menjadi pusat perhatian. Indikator soal. Indikatornya piye kuwi? Ono ora sik indikator? Indikator soal Ya, bayangannya bisa jadi soal seperti itu, instruksinya seperti apa? Misalkan kan di situ pasti soalnya ada teks, maka pasti di indikator soal bunyinya disajikan teks apa gitu. Disajikan teks siswa dapat Karena kalau orang bersoal kan ini dulu, lihat ini dulu. Apakah yang mau saya jawab? Saya harus cari teks ini dulu. Setelah itu apa? kok disajikan siswa? oh Disajikan soal tentang tingkat siswa. Di tingkat siswa bisa menjawab dengan benar tentang bisa oke. iki unsur kebahasaan. Orang melengkapi Siswa bisa menemukan makna sebuah bisa menemukan kalimat. Makna frase makna kalimat. kalimat iki ora frase. Si L1, L2, Ya kuwi anu. L2 ki apa? mengintegrasi, menginterpretasi. Nah kuwi L2. Itu soal PP, soal 4P, Ya dadi yo saiki nomor 5, ya cepet. Padune soal informasi. pengumuman iki informasi. Google Form Mbak Informasi tentang budaya Google atau Google link Google Doc. ora Google budaya, Doc cuaca. berarti ngono Informasi link Google Doc Ora ya pilihan apa kok Google ini? Doc berarti kok ngirim kuwi ning sosial budaya Google Scientific. ngono maksudnya tapi itu ora paham ya Oh ta? pikiran ini Hubungan itu cuaca kok. ngirim
Kirim file ngono kae. Ngirim kuwi file Word. Kan TP kok sosial. Dokan toh. Iya. Kan TP kok sosial. Tapi gitu enak. Ada cuaca buruk. Anu Oke. Oh, lagi sosial siklon tropis, maka itu akan dibatalkan. Tapi Betul? gawe ngene terus Kan demi keselamatan yo. Heeh, wis wae. terus engko iso di Saiki materi Nek iki kok nek iki mingan. unsur bahasaan Makan sik maksudmu ki opo ki? konteks ya. Nek Google Form sing add file kae. Which of the following statement wong wi Nek yang add file ngono kae. mana yang benar? Oh, kuwi ya iso atau lah makanya sing endi aku bingung. Iki kan ming add file. Upload. Bingung ya. Ndak tahu istilah-istilah marah dong ya. Nomor soal. ngono ya. Tapi ya sik maksud aku bingung. Siswa bisa menemukan apa? Informasi sesuai teks. Ini tetap dua wis. Ini dua ini tetap ada dua nah wis. Nanti persis loh. Hanya orangnya L2. Ya. Oh, ya, wes. Tinggal saya wes. Ini Bapak Ibu mereview ya tentang konten, konteks, dan proses kognitif. Nah, kalau kontennya, kalau literasi itu kan dua, teks informasi atau teks sastra. Ya. Kemudian kalau konteksnya itu apakah itu personal, sosial budaya, atau scientific. Ya. Kemudian proses kognitifnya itu L1, L2, L3. L1-nya apa? Menemukan informasi. L2-nya menginterpretasi dan mengintegrasi. Kemudian yang L3-nya adalah mengevaluasi dan merefleksi. Ini ada di PPT yang tadi sudah saya titipkan Bu Asih, itu ada. Ya, untuk detailnya ini loh. Ini ada, kemudian ini kontennya. Kemudian konteksnya ini ada penjelasannya yang seperti apa itu. Kemudian ini proses kognitif ini yang penting Bapak Ibu. Proses kognitifnya L1 kalian disebut strategi literasi 1. Ini adalah tahap di mana menemukan informasi, mengakses informasi. Jadi informasi yang ada di dalam teks bisa mencari, mengakses serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Jadi kalau Bapak Ibu itu melihat soalnya kok jawabannya ada di dalam extended, ya itu berarti levelnya level 1. Tapi yang seperti itu dari tahun ke tahun dikurangi Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang L2 ini adalah menginterpretasi dan mengintegrasi. Itu adalah memahami informasi tersurat maupun tersirat. Memahami loh, tidak hanya mengakses. Kalau mengakses kan jelas nyomot gini kan. Kalau itu memahami itu berarti mengkait-kaitkan informasi yang ada di situ, tapi masih dalam lingkup teksnya. Kemudian yang L3 mengevaluasi dan merefleksi itu adalah menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Menginterpretasi tetap aluroi ada. Nah kalau digabungkan ini Bapak Ibu untuk istilahnya kepean menarik lagi dari soal itu seperti itu. Nah iki makanya iki bentuknya apa? Maksudnya iki sing dinono kok add file. Kok apa? Ini sudah saya share ya Bapak Ibu PPT-nya. Aku bingung. Silakan Iki aku dulu ya. gawe karena lho. Nah untuk detailnya Ning sik mengakses nomor soal karo add informasi itu file. sudah ada penjelasannya di situ Apa ini. arep nggo Kalau posisi. L1, Jadi aku itu gawe ini satu file seperti bisa itu. dikerjakan banyak orang ya Google Doc.
Nah, maka Satu tugas file bisa kita dikerjakan sebagai oleh guru orang adalah itu ini drive berarti. keterampilan untuk drive. ini baik L1, L2 atau Bisa L3. edit Makanya sebetulnya tadi saya diedit katakan gawe. kalau itu Berarti iki betul-betul tok upload murni iki tapi bisa literasi, diedit. itu teksnya apapun oke, itu oke. tidak masalah. Maksudnya diedit ngono kae. Oh, Yang masalah gurunya nanti. makanya mau betul. Saya ajarkan ini kok. Nah, makanya ini Bapak Ibu. Yuk sekarang mulai nanti Itu sing wong siji iso mulai nambah kene besok pagi upload bisa. kita fasilitasi anak didik kita dengan teks-teks yang terkini. Judulnya sik telak kisi-kisi ya, Mbak. Nah, coba sekarang kalau yang namanya deskripsi diri itu yang teks yang otentik yang bagaimana Bapak Ibu? Itu kan adanya di sosial media, kalau itu pada profil itu kan. Nah, termasuk teks deskriptif tentang tempat itu kan yang sangat kontekstual sekarang kan review. Review itu kan sebetulnya isinya deskriptif, hanya ditambahi dengan opinion. Deskriptif. Kedua, Piye nek perung. Wis tak nang dile ngirim di jajan. Sik, bentar Bu. Baru ngupload. Channel. Nah, channel aku mau yang main kecepatan katanya akhirnya piye tobat. Akses PDP dari Ini buat ini ada dua hal sebenarnya yang dipertanyakan kalau saya tangkap. Yang pertama itu adalah jenis teks, jenis pertanyaan. Yang kedua ini mengenai kontennya, ya, konteksnya, apakah saintifik atau sosial budaya. Nah, ini tadi Bapak Ibu saya tampilkan karena kalau saya mendengar suara saya biasanya langsung lewat. Oke, kita balik ke sini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, yang namanya personal, konteks personal itu adalah kalau berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Nah kalau sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. Sedangkan kalau saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun sebelumnya. Nah kalau tadi terkait yang Bu Martini sampaikan, kalau itu teks procedure berupa resep itu masuknya di mana Bapak Ibu? Masuk di mana? Sosial budaya. Ya. Masuknya di sosial budaya. Oke. Kemudian kalau pertanyaan ini apa yang dilakukan setelah ini, apa yang terjadi kalau ini tidak dilakukan, itu soal apa? Saintifik. Soal loh, Bapak Ibu, soal loh, jenis soal loh. Bukan konteksnya. L3 berupa apa itu Bu? Ya Bu Mbak, makasih Ya. tak kirim ke Mbak. Nah kalau itu dalam teks procedure ditanyakan misalkan Mana ini? what will probably happen if we boil the egg for 20 minutes? Kurang tak shot kayak gitu. Kurang tak pitli. Ya. Sementara ini saya L3, cukup Mbak. Bisa Mbak? tapi tipe soalnya tipe apa? Ya tipenya kan tadi ada kalau fungsi sosial ada tujuan ini, kalau struktur teks tadi belum detail. Rincian informasi, rincian deskripsi, rincian langkah, rincian administrasi atau rincian peristiwa, nah masuk Orang ketujuh sih orang. rincian langkah, betul. Rincian langkah. Apabila suatu langkah tidak dilakukan atau dilakukan tapi
tidak sesuai dengan petunjuk. Nah itu kan sudah dikaitkan dengan merefleksi kan, berarti itu sudah L3 karena jawabannya nggak ada di situ di dalam teksnya. Berarti itu kalau ada soal seperti itu, teksnya tadi adalah procedure, konteksnya adalah sosial budaya, tapi kontennya tadi teks informasi, konteksnya sosial budaya, kemudian ini materinya di sana adalah struktur teks, kemudian ya bunyi indikator soalnya ini. Yang namanya indikator soal itu kalau indikator soal yang bagus, siapapun yang buat soal bentuknya akan sama. Nah, maka silakan buat yang detail sehingga ketika nanti Bapak Ibu buat kisi-kisi terus ada orang lain yang buat soalnya sama. Oke, yang jelas harus ada conditionnya. Condition kan ABCD itu kan, conditionnya apa? Condition dalam soal itu. Kalau itu condition dalam tujuan pembelajaran kan beda, misalkan melalui kegiatan apa gitu kan. Tapi kalau condition soal sebelum soal itu harus ada apa? Itu namanya condition. Ya, disajikan. Apa yang disajikan Bapak Ibu? Ya, teks. Bukan editor ya Mbak? Teksnya apa supaya nanti sama? Teks prosedur. Teks prosedur banyak loh, ada manual, ada resepi, ada tips. Ya, resepi apa? Atau orang melebihan loh, orang melebihan, orang email mesti gue. Maksudnya yang melebihan Biar yang mau berkenan saya ulang tahun. Ulang tahun. Semakin cepat semakin bagus. Ulang tahun. Ayo kalau sekarang Minggu balik. Kita enak. Ada yang berkenan? Jawab. Ibu Nurul. Ini Ibu Nurul mau anu nih. Ibu Nurul. Ya. Ya. Ya silakan Bu. Bisa menampilkan depan sini. Ayo. Ini udah potensial. Ini yang kuning yang Kasih yang poten. Mudah potensial. Era koko. Kita masih ada ini Februari baru pertengahan ya Bapak Ibu. Nanti ada Maret, April, ayo nanti silakan di FBM membuat soal semacam prediksi gitu. Oke. Aduh, wah di sini Mbak. Mau Mbak jangan HP ku Mbak. Paling aku laptop. Bolong aja cocok. Jangan HP ku. oh, Bolong aja cocok. Jangan iso nganggo email ya. akun dia jual misalnya itu aku buka akun jual biasa ini mana isi itu Nah iso berarti kok berarti anu langsung nganggo mulai Kapan boleh bolong aja cocok. aku kan pengen ayo benar ya masih jalan. Baik, terima kasih. Good afternoon Bapak Ibu. Masih semangat? Harus ya. Terima kasih Bu Dwi atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ini ada 3 nomor soal. Number 4, 5, 6, 4, 5, 6 Bapak Ibu. Tadi kami sudah berdiskusi, saya Bu Walsiati dan
Bu Murtini. Untuk jatahnya Bu Waljati itu soal nomor 4. Mohon Bu Wal disimak. Kalau salah mohon diluruskan. Untuk kontennya itu adalah teks informasi, kemudian konteksnya personal, lalu materinya unsur kebahasaan. Indikator soalnya disajikan sebuah teks greeting card tentang ulang tahun. Siswa dapat menemukan makna kalimat. Strategi literasi SL2. Bentuk soal pilihan ganda, nomor soal 4. Lanjut Bu. Lanjut. Bapak Ibu silakan mencermati soal nomor 4 terlebih dahulu. Mohon masukan dan koreksinya jika ada kesalahan dari kami. Dicermati Kontennya setuju nggak Bapak Ibu? Teks informasi atau teks sastra? Dibuka KPN-nya tadi kalau informasi apa? Kalau sastra apa? Konteks sama Greeting card. ini personal betul Iki review taka apa betul saintifik ya saintifik orang mungkin sosial budaya mungkin ya Kenapa Bu kok sastra itu contohnya kayak apa coba? personal kan menurut diri sendiri toh. Oh ya. Lagu, greeting card itu masuk di katanya nanti. Sinonim unsur kebahasaan ya. teks fiksi. Sinonim proses unsur kebahasaan. Greeting card iklan juga termasuk sastra Bu. Oh. Nanti topiknya. Personal setuju Bapak Ibu. Konteksnya personal, Bapak Ibu setuju? Orang kok fiksi, kok fiksi. Karena saya pikiran ini. Oh, salah meneh. Orang kok fiksi ki piye ta? Kok nang kok fiksi ki piye ya? Fiksi itu kan khayal kan, tapi itu benar-benar mengucapkan kan? Kok Sosial budaya Bu Ibu, gimana setuju sosial budaya ya? salah rame awak dhewe ya. Berarti awak dhewe mau disusi salah. Bayar apa Pak? Benar Bu, tadi itu kami tidak sampai tidak mau jadi mengeksekusi sendiri gitu. Iya. Iki zaman biyen sih. Kalau Bapak Ibu misalnya soal nomor 4, betul nggak itu masuk di unsur Coba ya. kebahasaan? Persamaan. Terus apa indikator materi disajikan sebuah Peneliti. Ini makna ungkapannya mana? Harusnya tadi di indikator soalnya. Kalau itu disajikan sebuah teks greeting card, berarti saya buat mencari teks greeting card tentang ulang tahun. Siswa dapat menemukan makna kalimat. Kira-kira sudah detail belum indikatornya? Kurangnya apa Bapak Ibu? Pastinya kan ngambil salah satu tentang apa enggak? Dapat apa ya? Apa ja? Nek oh. Ya nek muni oh apa jaja? Dapat titik ya wis. Waduh, kopas ya. Teks pengalaman masa lalu kan? Kode peserta titik Disajikan kutipan. Oke, ini karena indikator soal ya Bapak. mempersamakan. Makanya Masih. kalau bayangkan kalau IPA matematika kalau saja masih mending. LL ini kan
ngono rek mau LL. Lalu itu asik. Matematika, IPA itu sudah sangat detail kalau Disajikan kutipan dari sebuah teks greeting card tentang ulang tahun. Kutipan kalimat. Kalimat. Disajikan kutipan kalimat dari sebuah greeting card. Kok kan selalu Ulang tahun, siswa dapat menemukan makna kalimat. udah seket ya? Berarti ditambah sik. Ditambah Lali sejumlah nambah cepet. Padahal nih guru enteng ABCD-nya sudah terpenuhi belum Bapak? Audiensnya sudah ada, behaviornya, presentation-nya sudah, buktinya juga sudah. Harapannya ketika nanti kalau ini kan Bapak Ibu bisa melihat lagi langsung dari Selawe. tapi kalau misalkan nggak melihat contoh soalnya pun nanti kalau dengan baca indikator soal ini ketika Bapak Ibu susun itu bentuknya juga akan sama. garis nomor numberingnya Dikira biasanya sore. Belum ya? belum kayak Excel ya. Tapi Ada kalau ajar nih lagi untuk yang nomor 4 Bapak Ibu Gue apa sih titik? Hah? Titik itu apa? yang teksnya soal Ono ini kita. Kita lanjut nomor 5 Bapak Ibu. Oh, ayo. Yang Ya wes. Ketik tuh. Sudah, orang-orang Yang mana Om? berarti benar. Sering Ono padahal ya. Sudah, nomor 5 Oke, sekarang nomor 5 ini. Terawih kok. Kontennya teks informasi, konteksnya sosial budaya, materi struktur teks. Nah, ini harus dilengkapi ini indikator soalnya. Disajikan sebuah teks announcement tentang apa buat tentang kegiatan sekolah tentang kondisi cuaca. Ya, untuk kondisi cuaca. Saya misal saya orang ini apa sih error? Hilang. Oh, Membuat Anda kehilangan semua perubahan dalam proses. ternyata apa ya? School activity. Tapi kan belum Tagnya itu tentang informasi kok fiksi. Maksud ya? Hah? Ben Bahasa ngisi luar dhewe. mah kok fiksi. Sing dong isi kan enggak ada sih. Hilang Benar. Pengumuman ki apa? Pengumuman ki ya Bapak Ibu, saya bacakan rumusan indikator soalnya. Disajikan sebuah teks announcement tentang school activity. Siswa dapat menemukan informasi rinci yang tertera pada teks dengan tepat. Mohon masukannya Bapak Ibu. informasi rinci apa Bapak Ibu? Kegeret, Mbak. Kalau terkait struktur teks itu kan ada rincian deskripsi, rincian peristiwa, rincian langkah, rincian alasan. Kalau dalam RT ada tambahannya sama Geret atau apa? Oke, 46 Ini itu. rincian apa yang Iya, diharapkan? thanks sis. Rincian peristiwa. Ini lagi nganu ya masih error prinsip arah ya. Rincian peristiwa. Tadi kok error. Sudah dia ngomong puisi. Kira ya cilik bae ya, Mbak. Saya ulangi, disajikan sebuah teks announcement tentang school activity. Siswa dapat menemukan rincian peristiwa yang tertera pada dengan tepat. Siswa menentukan konteks tempat peserta didik menentukan ya. Nek menentukannya berarti masuknya L. Wah, ini pilihan makanya sini bentuk soal PDK. Nah, ini tetap untuk masuk L2 ya. Kan di sini ada banyak untuk lo neng kene, kalau misalnya ada kompak kok kata-katanya sulit
persamaan kata. Oh, menentukan persamaan. Disertai 4 pernyataan. Yang 2 diantaranya EPG toh mingan. yang 2 diantaranya betul. Oh iya. Disertai dengan 4 pernyataan. rincian deskripsinya masuk di situ. Disertai 4 pernyataan tentang rincian. Minimal kuwi. Sing iki yo ning garek kopas iki wae Mbak. rincian deskripsi siswa dapat Ini kayak piro wong siji? Ya sok volume. Nih detail ngono ki. disajikan sebuah teks announcement tentang 10 activity disertai dengan 4 pernyataan tentang rincian deskripsi. Siswa dapat menemukan dua pernyataan gitu. Dua pernyataan kok yo. Proses kognitif. Oh ya, LM Mbak. SL strategi literasi. Saya ulangi Bapak Ibu. Disajikan sebuah teks announcement tentang school activity disertai dengan 4 pernyataan tentang rincian deskripsi. Siswa dapat menemukan 2 pernyataan yang benar. Jadi kalau saya belum lihat soal ini, saya sebagai pembuat soal, maka pertama saya pasti cari teksnya. Setelah cari teksnya, membuat 4 pernyataan tentang rincian deskripsi, bukan rincian peristiwa, bukan rincian langkah, tapi rincian deskripsi. Dan kemudian yang 2 harus betul. Tinggal membuat pilihannya gitu. Jadi nanti kalau ini di sini ada 100 Bapak Ibu guru, ada 1 kisi-kisi ini, maka 100 soal, bisa teksnya beda-beda tapi bentuk soalnya pasti sama. Untuk strategi literasinya, betul nggak itu kedua hari ini kalian? L2 karena itu tersirat yang ada di dalam teks Ibu. Ya, ya. Bentuk soalnya pilihan ganda kompleks, nomor soalnya 5. Kalau dilihat dari stem soalnya nggak kelihatan itu L berapa. Kelihatan level 1, level 2 atau level 3 itu dari bentuk statementnya. Ketiga nomor 6 Bapak Ibu, kita lanjut nomor 6. Nomor 6 teks informasi sosial budaya, kemudian materinya struktur teks. Indikator soalnya disajikan sebuah teks announcement. Ya, apa Bu tolong di dikte saya. Disajikan sebuah kutipan kalimat dari announcement dari disajikan kutipan kalimat dari announcement Persamaan kata. Dari teks announcement tentang apa mau soalnya kalau Pak Kopi teh kan Benar-benar. ya sekolah activity. Lalu siswa dapat siswa dapat menemukan informasi tersirat dalam teks. Benar Bu, menentukan apa topik. setelah kui Siswa dapat menemukan dampak pembahasan. Dampak setelah membaca teks. Kalau dampak setelah membaca teks itu adalah dampak keseluruhan dari teks itu. Manfaat
manfaat juga masuk fungsi sosial. Kalau terkait fungsi sosial itu seluruh teks. Kalau ini kan hanya diambilkan salah satu ini kan kalimat, kemudian setelah baca kalimat ini hanya kalimat ini loh Bapak Ibu. Jadi ini masih core teks, masih di, terkait di dalam teks itu, bukan kalau yang fungsi sosial kan sudah keseluruhan teks itu. Nah ini berarti masuk apa? Kalau masih istilahnya masih terkait dengan yang ada di dalam teks itu kan rincian, iya betul struktur teks. Tapi masuknya kan rincian apa? Peristiwa. Kalau tindakan setelah baca ini berarti rincian langkah. Tapi karena ini tidak ada di dalam teks, bisa tidak di dalam teks. Tapi ini kan setelahnya, berarti ini kan sudah terkait dengan di luar ya, berarti L-nya sudah betul L3. Disajikan sebuah kutipan kalimat dari teks announcement tentang school activity. Siswa dapat menemukan rincian langkah setelah membaca teks atau rincian langkah dengan benar. Disajikan sebuah kutipan kalimat dari teks announcement tentang school activity. Siswa dapat menentukan tindakan setelah terkait dengan kalimat tersebut. Tapi hanya tindakan setelah terkait kutipan kalimat tersebut. Tindakan terkait misalnya rantai Kutipan tersebut kalimat benar. Oke, saya ulangi. Disajikan sebuah kutipan kalimat dari teks announcement tentang school activity. Siswa dapat menentukan tindakan terkait kutipan kalimat tersebut dengan benar. Untuk strategi literasinya L3. Untuk soalnya pilihan ganda, nomor soalnya 6. Gimana Bapak Ibu? Ya, kita beri close Bapak Ibu. Mohon maaf Bu, saya mau menyampaikan unek-unek sebentar, boleh ya? Menyambung dari yang disampaikan Bu Alina, Bu Endang, Bu Al, dan teman-teman yang lain. Jadi pada minggu yang lalu, hari Selasa minggu yang lalu, kami juga berkumpul di sini. Di situ dengan narsumnya Mas Dera. Dari pertemuan kami, diskusi sharing dengan Mas Dera itu, kami menyimpulkan ada 3 hal. Kalau tidak salah, kalau teman-teman masih ingat bahwa untuk level SMP, lulus SMP itu A2, kemudian jangan pelit-pelit dan segera bertobat. Guru C2. Guru C2. Dan beliau juga mendemokan waktu itu bagaimana cara membuat soal, misalnya mengedit dari internet, kemudian disesuaikan dengan level dari anak kita, yaitu harusnya level SMP itu A2. Sehingga kalau selama ini kita menemukan soal-soal yang vocabulary-nya itu unfamiliar atau jauh levelnya di atas itu tidak appropriate atau kurang tepat untuk anak siswa SMP. Sama dengan yang tadi Bu Alina sampaikan tentang topik gitu ya Bu ya. Topik yang ada di soal-soal ASPD itu ternyata di luar prediksi BMKG gitu ya Bu. Jadi itu apa yang kita ajarkan selama ini, yang keluarnya apa, itu ternyata jauh berbeda. Tetapi dari yang Ibu Dwi sampaikan tadi, saya menyimpulkan bahwa apapun topiknya, bagaimanapun teksnya, itu tidak masalah. Yang penting ya kita tahu struktur teksnya, dan itu merupakan wawasan untuk menambah pengetahuan kita dari siswa gitu ya. Jadi kalau kemarin itu saya keluar dari sini tuh sepertinya wah happy seneng. Pada Mas Dera memberi angin segar seperti itu, tapi ternyata Bu Dwi harus ingat memberi warning kepada kita selaku guru, itu harus tough, harus bisa membekali siswa dengan topik-topik apapun, walaupun itu di luar atau jauh dari jangkauan kehidupan siswa. Gitu ya Bu ya. Terima kasih.
Bapak Ibu, Oh iya kompleks. kan Bapak Ibu bisa menggunakan CIFR itu ya untuk ngecek levelnya itu bisa. Tapi itu kan standar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita bicara sesuatu yang untuk standar umum itu pasti akan banyak yang mungkin ada yang di bawah, mungkin ada yang di atas. Jadi memang kalau untuk SMK, SMA itu standar minimal kan B1. Maka kalau untuk SMP itu A2. Memang seperti itu. Sama seperti KD dulu. KD itu standarnya gini. Boleh nggak kita di atasnya? Ya boleh kalau kita paham karakteristik peserta didik kita di atasnya nggak masalah. Yang masalah itu kalau yang masih di bawah dengan standar seperti itu kan harus mencapai standar minimal itu. Gitu ya Bapak Ibu, semoga saya tidak membebani Bapak Ibu karena saya sendiri juga tidak suka terlalu banyak beban. Saya selalu enjoy dan positive thinking. Apapun yang mungkin merasa berat, kalau kita bilang sudah di awal, insya Allah akan berat. Tapi kalau apapun itu yang akan kita lakukan, ayo setapak demi setapak, insya Allah akan tercapai nantinya. Jadi ini Bapak Ibu dengan betul-betul, kalau tadi Bapak Ibu saya menyampaikan kalau masalah teknik Bapak Ibu udah nggak masalah, tapi dengan betul-betul memahami soal ini, saya berharap ada masukan sedikit supaya nanti bagaimana Bapak Ibu mengarahkan. Kalau mau ditindaklanjuti, monggo silahkan dari soal kemarin dituangkan dalam kisi-kisi, kemudian nanti workshop bareng buat soal itu bisa jadi tambahan untuk istilahnya penguatan kepada anak didik kita. Oh ya, silakan Bu. Tadi yang soal nomor 5 announcement tadi, apa itu bukan rincian langkah? Karena kalau dia pemahaman saya ya, kalau rincian deskripsi itu kan untuk menjawab pertanyaan like, dislike. Kalau peristiwa kan untuk menjawab pertanyaan jawaban seperti itu. Kalau mobil sampai dulu, itu menurut saya berisi rincian langkah. Sementara ini announcementnya kan mengatakan tanggal 2 Desember akan melakukan ini bulan seperti ini. Yang nomor berapa Bu tadi? Announcement tadi itu apa bukan rincian langkah itu? Tanggal 2 sekolah akan melakukan ini jika situasinya begini, tanggal 3 begini, tanggal 4 begini. Yang pada pilihannya? Bukan tadi membuat Sudah yang alat ya? Iya, yang dilihat rincian apanya itu di statementnya. Statementnya di situ bunyinya rincian langkah atau rincian deskripsi begitu, bukan dari teksnya tapi statementnya itu kan tadi disertai 4 statement kan. Nah statementnya itu berupa rincian apa? 1, 2, 3, 4. Ya 1, 2, 3, 4, 5 nya itu berupa ada yang gabungan ini, ada yang deskripsi, ada yang langkah. Misalnya pilih yang 1, the school closure will last, berarti ini kan langkah ya, akan berakhir. Nah, kalau akan peristiwa di situ deskripsi di situ kan, deskripsi yang ada di dalam teksnya di situ. Karena kalau deskripsi yang slide itu kan kalau itu tentang objek topiknya berupa orang, berupa benda, itu kalau slide ya. Berarti untuk yang misalnya kita buat soal besok, untuk yang teks ini kisi-kisinya kita buat bagian mana aja. Kan misalnya kita latihan ya, kemudian indikator yang dibuat di situ kan indikator soal ya. Kemudian teksnya tidak dirambu-rambu ya, misalnya indikatornya kan juga saja. Nah, kalau dalam indikatornya itu semakin rigid, maka nanti semakin mirip soal yang Bapak Ibu buat. Jadi kalau hanya disajikan teks announcement tentang kegiatan sekolah, ya bisa jadi kegiatan sekolah macam-macam, bisa lomba, bisa apa. Tapi kalau tadi kan terkait dengan kondisi cuaca ya. Ya, jadi kalau mau dibuat rigid boleh disajikan teks announcement terkait tentang kegiatan sekolah yang berupa dampak dari suatu kondisi alam. Nah itu nanti akan mirip teksnya. Jadi kita bisa berdasarkan isi kita menyempit buat indikator soal, walaupun nanti model teks aslinya itu mungkin malah deskripsi langkah ataupun deskripsi peristiwa dulu ya. Yang penting acuannya untuk soal, indikator soal ya. Biar sama ya.
Jadi gitu ya Bapak Ibu. Yang kalau sekarang nggak apa-apa, Bapak Ibu sudah buat soal, terus kemudian nanti dibuat isinya nggak ada yang salah. Ada teorinya juga kok Bapak Ibu. Cuma nanti kalau misalkan ternyata kok soalnya struktur teks semua, ya harus dibenahi, harus ada yang sosial, harus ada yang bahasa. Oke, baik Bapak Ibu, sangat terasa. Kalau saya bilang tidak terasa nanti protes semua. Maka saya mengatakan sangat terasa, ya, karena saya tahu Bapak Ibu pasti sampai ya. Oke, ini kita sudah sampai di ujung kegiatan. Dan monggo nanti ditindaklanjuti di LDRP. Tentu saja hal yang saya sampaikan di sini saya hanya sharing sangat sedikit. Dan saya berharap itu menjadi trigger kami untuk berbagai aktivitas Bapak Ibu dalam rangka mempersiapkan peserta didik terutama terkait dengan jangka pendek menghadapi ASPD. Oke, saya yang membersamai Bapak Ibu tentunya banyak kekurangan, tidak ada hal yang sempurna dan tentunya tidak akan memuaskan Bapak Ibu semua. Ya, mohon dimaafkan atas segala kekurangan, kekeliruan. Tolong dilihat yang baik-baik saja, yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, yang nggak baik, tolong ditinggalkan di sini saja supaya nggak dan akhirnya ya Bapak Ibu, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk Bu Dini Bapak Ibu.